Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Taib, qabla bidayati darsinal yaum haya nabda darsanal yaum biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, nastamir darsana fi ta'lim al-mahfudhat. Nahnul an fil liqa atsani mubasyarah ila al-maddah. Labudalakum an tahfadhu wa tafhamu summa ta'malu fi amali yaumiyatikum. Ya. Baik, anak-anakku, pada pertemuan yang kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita langsung memasuki materi mahfuzat, yaitu untuk menghafal, memahami dan juga diamalkan dalam amaliyah yaumiyah kita ya. Tinggal kita sesuaikan ya. Kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa untuk kelas 7 itu 3 mahfuzat, kelas 8 4 dan kelas 9 5. Baik, langsung saja mahfuzat yang pertama. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Ustadz bacakan, boleh diikuti di rumah. Baik. Man sara 'ala darbi wasala. Ya, Ustadz ulangi lagi. Man sara 'ala darbi wasala. Baik. Silahkan dicoba dengan suara yang keras di rumah ya. Ustadz contohkan sekali lagi. Man sara 'ala darbi wasala. Ya, ini mahfuzat yang pertama. Kemudian mahfuzat yang kedua. Nah, baik. Dengarkan baik-baik dan silahkan diikuti. Man jadda wajada. Sekali lagi. Man jadda wajada. Ya, sekarang kita gabungkan. Man jadda wajada. Nah, silahkan diikuti ya dengan suara yang keras. Baik. Kita lanjut ke mahfuzat berikutnya, yaitu mahfuzat yang ketiga. Man sabara dhafira. Ya, ikuti. Man sabara dhafira. Ya, baik. Sekarang kita baca langsung. Man sabara dhafira. Ya. Baik, silahkan dicoba ya. Kemudian mahfuzat yang keempat. Dengarkan baik-baik, ini lumayan agak panjang sedikit ya. Dengarkan baik-baik, ikuti. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ya. Dengarkan lagi. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ya, sekarang kita baca langsung. Dengarkan. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ya. Kemudian mahfuzat yang kelima. Dengarkan baik-baik kembali. Ya, simak dan perhatikan. Jalis ahlas sidqi wal wafa'i. Dengarkan baik-baik. Jalis ahlas sidqi wal wafa'i. Ya. Baik, sekarang kita baca dan juga terjemahannya atau artinya ya. Dari yang pertama, man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa berjalan sesuai rutenya, maka ia pasti sampai tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, man jadda wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil atau maka akan mendapatkan yang ia sungguh-sungguh karenanya ya, untuknya. Kemudian yang ketiga, man sabara
dhafira. Siapa saja yang bersabar pasti beruntung. Kemudian yang keempat, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa saja yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Ya. Kemudian mahfuzat yang kelima, jalis ahlas sidqi wal wafa'i. Ya. Artinya bertemanlah dengan orang yang jujur dan menepati janji. Baik, sekarang kita lihat arti kata per katanya. Nah ini, man saro ala darbi wasola. Ada berapa kata? Yang pertama man, kedua saro, ketiga ala, keempat darbi, kelima wasola. Ya. Man artinya siapa saja atau barang siapa. Ya. Atau boleh juga nanti ada artinya orang. Ya. Kemudian saro artinya berjalan. Ya. Kalimat fiil madi. Saro yasiru artinya berjalan. Nanti ada saro yasiru sairun sirotun. Nah itu siroh itu artinya isim masdar, artinya perjalanan. Siroh nabawiyah, perjalanan hidup seorang nabi. Kemudian ala artinya di atas atau pada. Ya. Kemudian ad-darbu, ya. Ini dibaca kasroh karena ada ala, ya. Jadi asalnya ad-darbu. Apa artinya ad-darbu? Yaitu alur, jejak, rute atau juga jalan. Ya. Kemudian wasola artinya tiba, datang, sampai di tujuan. Ya. Tiba, datang atau sampai di tujuan. Jadi kalau kita gabungkan, man siapa saja, saro berjalan, ala di atas, darbi jalannya atau rutenya, wasola maka akan sampai di tujuan. Kemudian mahfuzat yang kedua, man jadda wajada. Nah, man artinya barang siapa, jadda bersungguh-sungguh atau rajin, giat dan berusaha, wajada artinya mendapatkan, menemukan, mengetahui. Man jadda wajada terdiri dari tiga kalimat atau tiga kata, ya. Man, jadda dan wajada, ya. Jadda artinya berusaha, rajin, giat, bersungguh-sungguh. Wajada mendapatkan, menemukan, mengetahui. Ya. Nanti usahakan dihafalkan kata per katanya, ya. Kemudian mahfuzat yang ketiga, man sabara dhafira. Nah, ini terdiri dari berapa kata? Ya, 3 kalimat, ya. Yang pertama man, kedua sobaro, ketiga dhafira. Man siapa saja atau barang siapa, sobaro artinya bersabar, zofiro memperoleh, mencapai atau beruntung. Berarti kalau kita gabungkan, siapa saja yang bersabar maka akan beruntung, ya seperti itu. Jadi boleh ditambah-tambahkan kata yang pemantas atau cocok, ya, supaya cocok disambungkan. Jadi nggak mesti langsung siapa saja bersabar beruntung, ya. Walaupun begitu juga cocok, tapi boleh ditambahkan kata-kata yang untuk lebih pas, gitu ya, ketika menerjemahkan. Kemudian yang keempat, nah ini cukup banyak katanya, ya. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Nah yang pertama man, kedua qalla, ketiga sidqun. Nah ada hu, ya, hu ini satu kata juga. Kemudian qalla lagi, sodiq, kemudian hu lagi. Ya. Hu ini yang dimaksud kembali ke si orang, ya, orang yang siapa saja maksudnya. Coba man siapa saja, qalla sedikit, sidqun kejujuran, kebenaran, kesetiaan, hu yang kembali ke si man orang tersebut, ya. Atau diartikan biasanya nya, ya. Sodiquhu teman atau rekannya. Coba kita artikan, man siapa saja, qalla sedikit, sidquhu kejujurannya, qalla maka sedikit pula, sodiquhu teman-temannya, ya. Seperti itu ketika menerjemahkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jalis ahlas sidqi wal wafa'i. 1 jalis, kedua ahla, ketiga asidqu, yang keempat waw, wa, ya, dan kelima
Al-wafa'u ya. Ahlas sidqi dibaca kasroh dan wafa'i dibaca kasroh. Asalnya tetap dibaca domah ya, asal suatu kata. Baik. Jalis artinya bertemanlah atau pergaulilah ya, bergaul, ajak bergaul. Siapa yang kita ajak bergaul? Ahlas sidqi artinya ahlun itu artinya keluarga ya, atau ahli. Dalam hal ini boleh diartikan juga yang berbuat atau yang memiliki. As-sidqi kejujuran, berarti bertemanlah dengan orang yang memiliki sifat jujur. Wa artinya dan. Nah, wa juga boleh nanti ada artinya demi ya, kalau wawunya untuk waw sumpah ya. Seperti di dalam Al-Qur'an banyak ya waw yang artinya demi ya, wal asri, wal fajri, wad duha dan yang lainnya. Kemudian al-wafa'i artinya kesetiaan, amanah atau juga menepati janji ya. Jadi jalis ahlas sidqi wal wafa'i. Kemudian dari mahfuzat yang pertama, mansaro ala darbi wasola, kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau kita ingin sampai pada tujuan, maka kita harus tahu jalan untuk menuju sampai ke tujuan tersebut ya. Kalau tidak tahu maka bertanya ya. Misalkan kita kan kalau tidak tahu jalan, maka pilihan utamanya yang pertama adalah pakai Google Map ya, atau pakai Waze ya, Waze ya. Kemudian dan juga nanti terakhir baru kita bertanya. Nah, begitu pula dalam menuntut ilmu ya. Apa misalkan kita ingin mendapat ilmu, maka jalan menuju mendapatkan ilmu itu kita tempuh ya. Apa yang pertama? Belajar, kemudian sungguh-sungguh, kemudian dimurojaah kembali, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, dimintakan ilmu yang bermanfaat ya. Minta didoakan juga oleh kedua orang tua ya. Dan mungkin banyak hal lagi ya di antara faktor pendukungnya. Misalkan banyak bersedekah, kemudian hormat dan taat kepada guru, baik kepada teman ya, dan juga berbakti kepada orang tua pun itu salah satu juga untuk memudahkan kita dalam menuntut ilmu ya. Itu mansaro ala darbi wasola. Nggak mungkin kapal laut ingin sampai ke tujuan dia berlayarnya di daratan ya, seperti itu nggak mungkin ya. Jadi ada jalannya masing-masing. Nggak mungkin kereta juga jalan di jalan raya, dia ada relnya ya. Jadi masing-masing sesuai rute atau jalan atau alur ya. Darbun itu artinya banyak ya. Tinggal kita sesuaikan. Kemudian manjada wajada. Nah, bersungguh-sungguh pasti akan berhasil ya. Adapun makna berhasil nanti ya pasti akan dapat. Kalaupun kita misalkan kita sudah sungguh-sungguh ternyata belum dapat ya, belum bisa itu nanti boleh jadi masih ditunda ya. Keberhasilannya masih ditunda atau diganti oleh Allah dengan sesuatu yang kita tidak sadari ya. Boleh jadi kita sudah sungguh-sungguh, ternyata kok saya belajarnya nggak paham-paham, tapi ternyata Allah kasih kesehatan terus menerus ya, alhamdulillah ya. Atau boleh juga nanti kita udah beramal banyak di dunia tapi kita tidak dapat balasannya di dunia, tapi Allah simpan balasannya untuk bekal di akhirat. Nah, itu manjada wajada ya. Kita sungguh-sungguh aja selama di dunia, belajar atau dalam hal apapun, dalam belajar, dalam misalkan ya bermain bola, berjualan, atau misalkan nanti ada yang jadi dokter ya. Misalkan udah sungguh-sungguh nih pengen mengobati pasien, ternyata ya qadarullah, kehendak Allah ya, ajal pasien kita dicabut oleh Allah ternyata ya. Jadi yang penting kita bersungguh-sungguh, adapun hasil kita pasrahkan, kita bertawakal kepada Allah. Tapi janjinya ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi. Artinya cukupi yaitu ya akan Allah balas sesuai dengan kesungguhan kita ya. Tapi balasan Allah kan kita tidak tahu berupa apa ya, baik itu nanti balasan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang keempat, man sabara dzafira. Siapa saja yang bersabar maka beruntungnya. Buah kesabaran ini banyak sekali ya. Kita kalau tidak sabaran maka bahkan
Banyak orang yang tidak sabar menjalani hidup hingga akhirnya bunuh diri. Banyak yang tidak sabar dalam mencari rezeki, akhirnya ya apa istilahnya mogok makan. Kalau dulu tuh kita sering saksikan ya, banyak juga saudara-saudara kita yang di daerah, terutama daerah timur ya, mereka ketika musim paceklik atau musim susah ya, harga barang mahal, kemudian pertanian juga susah, maka mereka biasanya pada mogok makan ya ketika sembako naik ya. Itu sebagai eh, menyuarakan suara rakyat dengan cara mogok makan. Nah, padahal kita tidak seperti itu ya, tetap sabar saja ya. Kita yakin Allah juga tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita itu ya. Yang penting kita terus aja jalani dengan penuh kesabarannya. Bahkan kalau kita mau jelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam itu ya. Yang pertama, kita sabar terhadap menjalankan perintah-perintah Allah ya. Kita banyak dibebani kewajiban syariat. Nah, itu kita harus bersabar, jangan mengeluh. Kemudian ketika tertimpa musibah, kita juga harus bersabar. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir baik dan buruk ya. Ya, pertama sabar menjalani ketaatan, sabar untuk menjauhi segala larangannya ya, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir ya, takdir baik ataupun buruk. Misalkan kita dapat musibah, itu harus bersabar ya. Sabar bukan diam saja, tapi sabar dengan cara berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Itu maksud dari sabar ya. Jangan sampai sabar diam-diam aja, tapi rubah ya. Coba berusaha untuk berubah menjadi lebih baik ya. Kemudian man qalla sidquhu qalla sadiquhu, siapa yang sedikit kejujurannya maka sedikit pula temannya. Nah ini ya, coba di antara kita ada nggak, kalian mau nggak punya teman yang pembohong ya? Nggak mungkin kan, pasti nggak senang dengan orang atau punya teman yang pembohong ya. Hati nurani kita pasti menginginkan berteman itu dengan orang yang baik, berkata jujur, berkatanya baik. Nah itu ya. Jadi orang yang perkataannya senantiasa jujur ya, itu kemungkinan besar temannya itu akan banyak ya, karena dia akhlaknya baik ya. Akhlak itu ibarat bunga ya, bunga yang harum semua orang suka ya. Jangan sampai kita senantiasa berkata dusta ya, untuk menutupi keburukan atau kebohongan ya, menutupi kesalahan, untuk menutupi kesalahan dengan berbohong ya. Jangan sampai ya. Orang yang sedikit kejujurannya maka sedikit temannya ya. Jadi kita pun ini sesuai hati nurani kita tidak ingin berteman dengan orang yang pendusta ya. Contohnya seperti apa Ustadz? Misalkan yaitu misalkan kalian berteman dengan orang yang tidak jujur, misalnya kamu ngambil pulpen saya ya, misalkan enggak, pas tiba-tiba dicek tasnya ternyata ada. Nah akhirnya kan dia ketahuan berbohong untuk menutupi kesalahan. Akhirnya ketika sudah tahu, temannya tidak percaya lagi, kepercayaannya mulai hilang. Jangan sampai istilahnya nila setitik rusak susu sebelang atau seember ya. Air susu 1 ember dijatuhi, ditetesi oleh tinta atau nila setitik aja ya, 1 tetes 2 tetes, itu susu itu akan berubah, yang tadinya putih bersih berubah menjadi sedikit keruh ya. Itu jangan sampai ya kebaikan kita hilang karena satu kebohongan ya. Dan karena satu kebohongan itu semuanya akan kebaikan kita tuh akan diragukan lagi ke depannya ya. Ketika kita berkata jujur pun nanti orang akan ragu dengan kejujuran kita karena sudah ketahuan berbohong ya. Kemudian yang terakhir, jalis ahla sidqi wal wafa'i ya. Bertemanlah dengan orang yang jujur dan menepati janji. Nah ini ketika berjanji harus ditepati. Kenapa? Karena kalau kita tidak menepati janji atau juga berkhianat atau berkata dusta, kita termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Apa itu munafik? Orang yang
eh, orang yang Islam tapi benci terhadap ajaran Islam atau melanggar ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini ya pelajaran kita, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Coba kalian buat contoh-contoh juga yang lainnya. Berteman, coba siapa misalkan di antara kalian ada temennya yang jujur nggak dan menepati janji, kalau janji tidak pernah ingkar ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah juga menjadikan kita semua hambanya yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Hayanah tatim darsan nabi kauli hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jangan lupa dihafalkan, disetorkan kelas 73, kelas 84 dan kelas 95. Aku qouli hada, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.